Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, bukalah hati kami untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu pada hari ini. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami sanggup memahami kehendak-Mu bagi kami, sehingga di masa Prapaskah ini kami dapat membaharui diri menjadi semakin beriman kepadamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, masa Prapaskah adalah masa yang penuh rahmat. Pada masa ini kita diundang untuk memperbaharui diri melalui doa, mati raga, dan bersedekah. Pembaharuan itu memang perlu ditampakkan secara lahiriah, namun batin kita perlu juga diperbaharui. Bagaimana hal itu dapat dilakukan? Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini bacaan liturgi menampilkan 2 gambaran karakter manusia. Gambaran pertama ditampilkan dalam sosok Naaman, panglima tentara Aram, dari kitab kedua Raja-Raja, yang menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang disayang oleh Raja Aram. Tuhan sendiri menunjukkan kasih setianya pada Naaman dengan memberikan kemenangan bagi pasukannya. Akan tetapi Naaman menderita sakit kusta. Penderitaan yang dialaminya dapat dikatakan sebagai ujian berat baginya, dan lebih-lebih
bagi bangsa Aram. Naaman diutus untuk bertemu dengan Elisa yang saat itu berada di Samaria. Waktu bertemu dengan Elisa, Naaman diminta untuk melakukan tindakan sangat sederhana, yaitu mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Pada mulanya Naaman menolak permintaan tersebut karena dipandang sangat sederhana serta tidak seperti yang dibayangkannya. Pegawai-pegawainya lah yang berhasil mendorongnya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa. Akhirnya Naaman sembuh dari penyakitnya. Gambaran kedua dan berbeda ditampilkan oleh orang-orang sekampung Yesus. Mereka cenderung salah paham terhadap Yesus. Mereka cenderung hanya melihat Yesus sebagai anak Yusuf, si tukang kayu. Mereka tidak melihat Yesus sebagai juru selamat, sang Mesias yang diutus Allah untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. Alhasil, kesalahpahaman itu berujung pada penolakan terhadap Yesus. Kesalahpahaman orang-orang sekampung Yesus menutup diri terhadap kerahiman Allah yang memerdekakan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita dihadapkan pada 2 gambaran karakter manusia. Pertanyaan-pertanyaan untuk kita renungkan adalah, kita sedang mencari siapa? Dan kita seharusnya menjadi siapa? 2 pertanyaan ini mengundang kita untuk merefleksikan diri kita di hadapan Allah. Apakah kita saat ini sedang menjadi orang-orang yang terbuka pada Allah seperti Naaman? Atau justru kita menjadi tertutup pada Allah seperti orang-orang sekampung Yesus? Mungkin kita akan merasa diri sering bersikap terbuka pada Allah seperti Naaman. Padahal bisa jadi kita justru lebih tertutup pada Allah dibandingkan dengan orang-orang sekampung Yesus. Bisa jadi kita justru lebih tertutup pada Allah karena kita salah paham terhadap Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, seruan pertobatan pada hari ini adalah undangan untuk membuka diri pada Allah. Di masa-masa sulit saat ini, banyak orang, termasuk diri kita sendiri, sering salah paham terhadap Allah. Bisa jadi kita bertanya pada Allah, mengapa situasi yang kuhadapi saat ini terasa sulit bagiku, terlebih-lebih di masa pandemi ini? Mengapa Allah yang Maha Kuasa justru diam saja? Marilah kita ingat bahwa sesungguhnya Allah selalu hadir dan menuntun langkah hidup kita selama kita bersiarah di dunia ini. Allah hadir di dalam dunia lewat orang-orang dan lingkungan sekitar kita. Allah hadir untuk merahmati dan menguatkan diri kita, sehingga dari hari ke hari kita semakin berkembang menjadi manusianya Allah yang sejati. Saudara-saudariku yang terkasih, kita diundang untuk membuka diri pada Allah, sehingga kita dapat menyadari secara benar pribadi dan karya-karya Allah yang hadir dalam hidup kita lewat ketekunan dalam berdoa, dalam berlaku tapa, dan perbuatan-perbuatan saleh lainnya seperti bersedekah. Dengan demikian, kita
menjadi manusia yang baru secara lahir dan batin. Kita menjadi manusia yang tidak lagi salah paham terhadap Allah, tetapi dengan terbuka menerima Allah dalam hidup kita. Ya Tuhan, dalam rasa syukur atas masa Prapaskah yang penuh rahmat ini, kami mohon kepadamu agar Roh Kudus selalu menuntun kami untuk memahami kehadiran-Mu secara baik dan benar, sehingga kami dapat berusaha untuk selalu terbuka pada rahmat dan kehendak-Mu sebagai wujud pertobatan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.